Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat-sehat dalam lindungan Tuhan ya. Ketemu lagi sama aku Forbia. Kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah yang aku temukan di internet, yaitu di Instagram. Dan ini tuh ada di kolom komentar suatu media yang dagelan gitu, tapi mulai menceritakan hal-hal mistis dalam bentuk komik. Mungkin kalian kalau misalkan tahu pasti ngeh deh yang aku ngomongin itu apa. Cuman sengaja ini aku sensor karena kan ini cerita dari netizen dan aku takutnya saat aku ceritain takut kayak disu gitu kan. Jadi ya udahlah aku sensor-sensor aja. Aku nggak akan sebutin namanya siapa. Aku akan pakai alias aja biar nggak terlalu ketahuan gitu. Tapi menurut aku sih aman ya. Cuman kalau misalkan di sini ada kakaknya yang bilang ini cerita gue gitu. Nanti aku validasi di kolom komentar ya. Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Teman-teman pernah ngalamin gak sih zaman-zaman dimana kalian itu masih strugglingnya, masih berusaha, sehingga kalian harus sharing kontrakan. Nah, cerita kali ini diceritakan oleh seseorang, kita anggap aja namanya Mas Andri. Tidak diceritakan kejadian ini itu terjadi tahun berapa, namun secara singkatnya begini ceritanya. Pada waktu itu, Mas Andri bersama teman-temannya memutuskan untuk mengontrak suatu rumah untuk menghemat pengeluaran mereka di kala itu. Tidak diketahui jumlah temannya itu berapa, yang pasti mereka menemukan rumah dengan 5 kamar. Nah, kamar yang bisa dipakai itu tapi cuma 3 kamar aja. Sedangkan 2 kamar lainnya, yang pertama itu dijadiin gudang. Nah, yang satunya lagi katanya dijadiin gudang juga. Nah, pada saat minggu pertama mereka itu udah pindahan ke rumah kontrakan baru ini, si salah satu atau entah semuanya itu sempat ngintip lah buat ngecek ini benar gak sih kamarnya gudang, kalau gudang emang ditaruh apa aja gitu. Akhirnya mereka ngecek ke satu tempat, ke satu gudang, terus oh iya benar ini gudang. Terus ngintip lagi kamar satunya lagi, namanya juga penghuninya pasti kepo lah dengan apa yang ada di rumah, dengan apa yang ada di rumah yang mereka kontrak. Aduh ribet banget aku. Ternyata nih kamar yang ditutup yang katanya gudang kedua itu surprisingly bukan gudang, melainkan kamar yang masih rapih dan kelihatannya juga bersih gitu loh. Cuman aneh kenapa kamar ini katanya nggak boleh dibuka. Dan kenapa si pemilik rumah harus berbohong kalau ini itu adalah sebuah gudang. Sebenarnya dari sini aja kan harusnya mereka rada-rada curiga gitulah ya. Atau pas lagi mau ngontrak dikasih tahu ada kamar yang nggak boleh kalian buka ya, bukan kayak itu. Sebenarnya kalau aku tuh pasti kayak maaf aku seuzon gitu loh. Cuma mungkin di sini aku lihat Mas Andri dan teman-temannya ya pertama kan ngirit. Karena memang si rumah ini katanya tuh pada zaman itu tuh harga kontrakannya tuh murah banget. Jadi ya udahlah, gua lebih baik ngirit dulu gitu. Dan dapat yang murah kenapa enggak? Ini kan bagus bisa tinggal bareng-bareng teman pula. Selain itu, pada saat minggu pertama mereka pindahan itu udah tinggal lah di rumah kontrakannya. Kan kadang suka ada anak-anak tetangga ya main depan rumah. Nah, pas mereka lagi lewat depan rumah, ada salah satu anak kecil tuh yang nyeletuk kayak gini. Rumah ini tuh udah bukan rumah hantu lagi loh. Sekarang udah ada manusia yang tinggal di dalamnya. Katanya kayak gitu. Cuma hal ini tidak digubris oleh Mas Andri karena dia pikir namanya juga bocil, tahu apa sih, paling lagi bercanda atau dia lagi ngehalu-halu bocil gitu aja gitu. Akhirnya udahlah, tidak diindahkan lah gosip dari anak kecil itu. Setelah dibetah-betahin tinggal di sana, sebenarnya nggak terlalu banyak ada kejadian yang aneh-aneh. Tetapi Mas Andri ini mulai sering dimimpiin didatengin sosok Mrs. K. Nah, selain dimimpiin, dia juga udah mulai sering ketindihan. Awalnya sih mungkin dia diem aja yang nggak share ke teman-temannya karena kan ya baru beberapa minggu gitu tinggal di situ, takutnya yang lain parno. Cuma saking seringnya terjadi dan saking seringnya ketindihan, akhirnya dia memberanikan diri untuk cerita ke teman-teman satu kontrakannya.
Dan ternyata bukan dia doang yang mengalami mimpi tersebut, melainkan hampir semua teman-teman yang lain juga mengalami mimpi didatengin oleh si Mrs. K. Bahkan ada satu teman yang memang ini sebenarnya ilegal ya, yang memang satu teman ini tuh demen main togel. Nah, si Mrs. K yang ada di dalam mimpinya dia itu suka kasih nomor ke si temen yang satu ini. Setiap kali si Mrs. K ini ngasih nomor di malam sebelumnya, dibuktikanlah sama si Mas ini, kita sebut aja Mas B lah ya. Dibuktikanlah sama Mas B untuk main togel di keesokan harinya gitu loh. Pas akhirnya aku nggak tahu sebenarnya mekanisme togel itu kayak gimana. Intinya pas dia pasang nomor atau apa, dan ternyata nomor yang disebutin sama si Miss K ini keluar. Mungkin kan kalau dari sini terlihat sepertinya Miss K ini memberikan suatu benefit ya kepada mereka. Nah sebenarnya gangguannya nggak cuma sampai di situ masalahnya. Jadi setelah penampakan yang diperlihatkan di dalam mimpi, ini mulai merambah ke dunia nyata. Di dalam rumah itu, mereka kadang suka tiba-tiba diperdengarkan suara tertawa Miss K yang begitu kerasnya. Mau mereka lagi pakai headphone, nonton TV, main HP atau apapun, mau musiknya kencang pun, suaranya itu terdengar sangat amat jelas dan tentunya itu udah mulai mengganggu kesehatan mental mereka ya. Mau bagaimana, mau diberikan 1000 nomor togel pun mungkin kaget ya tetap kaget gitu loh. Sempat dari mereka itu mulai berembuk untuk mempertimbangkan apakah mereka itu pindah aja atau tetap di situ karena memang gangguannya itu mulai membuat mereka risih. Cuman ya maklum ya, kaum ekonomi lemah katanya. Jadi yaudahlah tahan-tahanin aja karena mereka itu udah bayar deposit dan kontrak di situ untuk 1 tahun lamanya. Cuma meskipun ekonomi lemah, itu tidak mengurungkan niat mereka untuk merogoh kocek lebih dalam supaya bisa manggil orang pintar. Nah akhirnya dipanggil orang pintar pertama kan, orang pintar kedua, terus orang pintar ketiga. Tiga-tiganya itu bilang hal yang sama, kalau rumah ini tuh bener-bener rame banget katanya kayak gitu. Mulai dari sosok genderuwo yang ada di ruang tamu mereka, terus di toilet mereka itu ada hantu perempuan gitu, ada juga hantu anak kecil yang memang mendiami anak tangga, dan satunya lagi si sosok Miss K yang memang sering hadir di mimpi mereka. Karena pada dasarnya penghuninya itu penghuni lama yang artinya sulit juga lah untuk diusir. Karena memang mereka lebih dulu ya mendiami rumah itu. Akhirnya orang pintarnya ini ngasih tips lah, ya udah maksudnya kan diusir susah, kalian pun pindah nggak bisa. Saya kasih tips aja nih untuk meminimalisir gangguan yang akan terjadi. Namun gak diceritain tipsnya itu seperti apa, yang pasti mereka melakukannya dan memang gangguan itu perlahan-lahan mulai berkurang. Dalam akhirnya waktu cepat berlalu, gak terasa udah 11 bulan mereka tinggal di kontrakan itu. Dan di bulan ke-11 ini mereka menyampaikan ke pemilik rumah kalau mereka tidak akan melanjutkan kontraknya. Jadi cukup 1 tahun itu aja gitu. Dan mereka memutuskan untuk cari kontrakan lain. Nah di situ akhirnya si pemilik rumah berkata jujur lah ke mereka dan meminta maaf jikalau selama mereka tinggal di rumah itu mereka mengalami banyak sekali gangguan mistis. Jadi si pemilik rumahnya tuh emang tahu guys bahwa ini tuh akan terjadi, tapi si pemilik rumah tetap nekat untuk mengontrakan rumahnya. Mungkin si pemilik rumahnya juga kaget kali ya, kok ini orang betah ya sebulan hampir 1 tahun gitu loh, bahkan mau dikelarin kontraknya nggak pindah-pindah gitu. Akhirnya ya udahlah dia ceritain. Jadi sebenarnya nih pas si pemilik rumahnya ini tinggal di rumah tersebut, entah anak atau kakaknya si pemilik rumah ini sebenarnya meninggal di kamar yang nggak boleh dibuka itu. Dan sepertinya entah si penghuni kamar itu atau keluarganya lah ya, itu punya ilmu. Jadi memang ada kemampuan khusus yang pada saat dia meninggal itu nggak sempet diruat atau dilepas semua ilmu-ilmunya, sehingga si makhluk-makhluk goib itu masih tetap jadi keundang atau menjadikan rumah itu sarang bagi mereka meskipun si orang yang dalam tanda kutip pemeliharanya udah nggak ada. Dan sebenarnya katanya yang di luar itu tuh ya udah yang di luar gitu, tapi paling banyak yang tinggal itu adalah di kamar
yang nggak boleh dibuka itu. Makanya nggak boleh dibuka karena takutnya yang nanti jadi penghuni kamar itu kenapa-kenapa. Ya, itu aja sih cerita dari si Mas Andri. Ini mirip banget sih kayak ceritanya Raditya Dika ya, karena memang kaum mendang-mending, kaum ekonomi lemah, ya lebih baik sabar-sabarin ya, sabar-sabarin tinggal di tempat yang memang sebenarnya menurut aku harusnya udah ada feeling ya. Pertama ada kamar yang gak boleh dibuka dan harganya murah banget, gak mungkin itu gak ada feeling. Tapi namanya udah kepepet ekonomi, manusia itu kan tetap memiliki tanggung jawab untuk hidup dengan baik di dunia. Sehingga ya udahlah, tetap eling-eling, tetap percaya kepada Yang Maha Kuasa, yakin kalau mereka itu pasti dikuatkan dan rezekinya mudah-mudahan melimpah ruah atas kesabarannya ya Mas Andri dan teman-temannya. Aku salut banget. Mereka itu tetap sabar gitu tinggal di rumah itu. Oke, itu aja sih kayaknya cerita dari aku. Thank you semua udah dengerin. Kalau suka video ini silahkan di like dan jangan lupa subscribe. Kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan ketinggalan notifikasi video baru dari aku. Thank you, bye.